Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik mah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang jadi ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik anak-anak, Bapak absen dulu ya. 1. Isma, Hadir. Sugiyano, Hadir. Retno. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Baiklah, marilah kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1 yaitu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi anak-anak yaitu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Ayo membaca. Baca ya anak-anak. Nah, bacalah teks non-fiksi dalam kalimat tersebut. Coba dibaca. Demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, bagus. Nah, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, kemudian 1. Peristiwa apa yang terjadi pada bacaan anak-anak? Kekurangan air bersih. Pinter. Kedua, di mana peristiwa itu terjadi anak-anak? Di desa Wabarobo. Nah, pinter. Waborobo. Ya, itu sebelahnya Wabaraba ya anak-anak. Ya. 3. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Karena tanahnya tidak menyerap air. Oh, cerdas sekali. Jenius sekali anak-anak. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Ada yang tahu? Nah, Bapak jelaskan ya. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Apa fungsi air bagi manusia? Anak-anak, apa fungsi air bagi hewan? Apa fungsi air bagi tumbuhan? Nah, ini kalian akan Bapak bagi dalam 3 kelompok. Nanti masing-masing akan dapat bagian ini, apa fungsi air bagi manusia ya. Jadi untuk kelompok 1 anak-anak bisa dimengerti? Bisa. Yang kelompok 2, apa fungsi air bagi hewan? Yang ketiga, apa fungsi bagi air bagi tumbuhan? Nah, kelompok 1 Bapak bagi dulu ya. Ya. Maaf ya anak-anak, ini yang
tadi ya. Nanti Bapak bagi dulu ya, kelompok 1 itu Isma, Sugiano dan Retno ya, dan kelompok 2 yang lain-lainnya ya, dan seterusnya. Nanti tugasnya tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta. Pikirkan seperti berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok yang lainnya. Seperti itu ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Bagus, anak-anak ini murid-murid Bapak cerdas-cerdas sekali ya. Murid-murid Bapak cerdas sekali ya, Masya Allah. Bapak beruntung. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Sekarang Bapak ingin tanya, coba Isma, apa fungsi Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Jadi kita bisanya sejuk, ya itu karena ada manfaat dari air ya anak-anak. Kalau tidak ada air gersang, bumi ini gersang sekali, panas kayak ditinggal oleh mantan. Ya, baik anak-anak, sebelum ke tugas ya. Nah, sekarang Bapak beri waktu bagi anak-anak untuk mengerjakan ya tugas yang sudah Bapak bagi tadi masing-masing kelompok. Ya, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Ya, silahkan yang mau tampil duluan, tunjuk tangan, acungkan tangannya ya. Saya, Pak. Oh, silahkan Isma dari kelompok 1. Coba hasil diskusinya. Apa fungsi air bagi manusia? Coba sebutkan. Fungsi air bagi manusia adalah untuk minum, Bagus. untuk mandi, Iya, untuk memasak, jenius. untuk mencuci baju, Iya, bagus. dan yang terakhir untuk olahraga, Pak, renang di kali. Oh, kayaknya ini seneng bak-bakan ya. Kalau mandi di rumah pasti masuk ke kolam mandi ya. Iya. Iya, bagus. Itu bisa menambah tinggi badan kita ya, olahraga renang. Rupanya anak-anak sudah mengerti semua ya. Jadi kesimpulannya anak-anak dari teks yang tadi dibaca ya, kita bisa membaca di sini. Nah, tadi kejauhan ini. Mana nanti warga Wabarobah. Nah, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Ini membuktikan betapa pentingnya air bagi makhluk hidup, bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, dan bagi lain-lainnya seperti itu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya air itu sangat penting. Anak-anak itu tidak boleh ya berlebih-lebihan, boros dalam menggunakan air. Gunakanlah air secukupnya seperti itu. Jangan sampai kita ya seperti warga Waborobo yang berjalan sejauh 15 km demi mencari air ya.
Ya. Nah, baik anak-anak, semuanya sudah paham? Paham, Pak. Nah, baik, syukur, alhamdulillah. Sekarang kalau sudah paham semua, Bapak akan memberi tugas untuk di rumah ya. Ya, Bapak akan memberikan PR. PR-nya yaitu kalian diskusikan dengan orang tuamu kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dalam keluarga kalian semua. Kegiatan-kegiatan itu Mas, bentar. Lanjutkan ke pembersihan apa? Memori internal. masih jalan. Oh iya, Kak. Diskusi. Maaf. Kegiatan-kegiatan itu dapat ditulis berdasarkan urutan peristiwa. Misalnya dari bangun tidur sampai saat akan tidur lagi. Nah, tulis hasilnya dalam tabel seperti ini ya anak-anak ya. Nanti dibikinnya tabel seperti ini ya anak-anak ya. Paham ya? Paham semua? Paham. Baiklah, kalau sudah paham, Bapak cukupkan pada hari ini ya. Ya, Bapak cukupkan. Semoga pagi hari ini kalian dapat memahami dengan baik tentang apa itu air. Sekarang Bapak akan tutup pada pagi hari ini. Silakan yang jadi KM untuk menutup dengan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi